DSC UPIN sebagai divisi kreatif di sini akan menjadi moderator untuk event WITAP hari ini, yaitu WITAP ke-17. Untuk WITAP ke-17 nih ada speaker nih dari Mas Fahri yang sudah berpengalaman di Android Studio. Mas Fahri mungkin bisa halo atau semacamnya. Ya, halo semua teman-teman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, itu. Untuk tema study hari ini tuh yaitu Android Study Jam mengenai fragment dan navigation pada Android Studio dengan memakai bahasa Kotlin ya Mas ya? Ya, betul sekali. Maka untuk penyampaian materinya akan saya serahkan kepada Mas Fahri, silakan. Oke, thank you. Ini panggilnya Muhammad ya? Iya Mas. Nggak ada nama belakangnya atau nama depannya gitu? Nggak ada. Jadi kalau ujian nasional tulisnya Muhammad? Iya Mas, KTP-nya Muhammad aja? Iya. Gokil. Keren. Oke, salam kenal semua. Aku izin share screen ya. Oke Mas, silahkan. Ya, jangan lupa Android Studio-nya di close dulu ya Mas, project-nya. Barangkali ada project kantor. Aduh. Iya, sorry. Oke, aman. Oke, kalau gini kelihatan nggak ya? Oke. Nggak bisa film ya. Oke, aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Fahri. Nama lengkapku Andi Muhammad Fahri Mubarak. Ada Muhammad Fahrinya, ada Fahrinya. Nggak cuma Muhammad aja. Nggak kayak moderator kita. Instagram aku @fahrimubarak, LinkedIn Fahri Mubarak, experience. Aku saat ini bekerja di PT Pincon, sebuah IT consulting di Jakarta. Terus role-nya itu Android developer di Telkomsel. Jadi kerjanya sehari-hari itu develop aplikasi Telkomsel. Udah 7 bulan di sini. Terus sebelumnya juga pernah jadi mobile apps developer, ngerjain Android sama iOS di PT Cakra Mustika selama 1 tahun 6 bulan. Aku juga alumni UIN, sama kayak kalian pernah berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Saintek. Ngerasain naik tangga sampai lantai 4, ya relate lah sama kalian semua. Iya, bedanya aku udah lulus, kalian masih berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan. Ya itu. Terus malam ini kita bakal bahas soal fragment and navigation. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf, aku nggak nyiapin slide yang proper kayak bagaimana, soalnya lagi hektik banget 2 minggu ini di kantor. Jadi kayaknya kita bakal banyak baca dokumentasi. Jadi slide-nya sebenarnya cuma 8 slide ini doang nih yang aku buat. Pengantar doang. Sisanya kita bakal banyak eksplor navigasi, dokumentasi sama GitHub paling. GitHub. Nah, ini juga sebenarnya salah satu metode belajar sih. Kita sebagai programmer juga pastinya bakal sering
baca ke dokumentasi, bakal sering reverse ke dokumentasi ataupun GitHub untuk memahami apa yang ingin kita buat ataupun melihat sampel kode dari apa yang orang telah buat. Oke, masuk yang pertama aja, soal fragment. Soal fragment, sebelum masuk ke fragment, ini karena kita dikit, jadi pengen kenalan dulu deh sebenarnya satu-satu biar aku lebih tahu levelnya tuh di mana dan aku bisa nyesuaiin bahasaku ke teman-teman semua. Ini mau coba bisa bantu di absen satu-satu nggak Mas Muhammad? Ini dari angkatan berapa aja nih kira-kira yang ada? Kayaknya dari 22 sama 21 menurutku Mas. 22 sama 21. Coba yang 22 coba raise hand bisa nggak? Yang angkatan 22. Maba nih ya, yang angkatan 22. Oh nggak ada, angkatan 22 nggak ada yang raise hand. Oh ada yang 23 malah. Ada nih satu orang, dua orang yang raise hand. 2 orang doang. Atau ya lewat chat deh, lewat chat. 24 ngawur nih, 24. Belum masuk. Variatif ya. Kalau yang udah pernah develop aplikasi Android, bisa raise hand nggak? Raise hand aja mau ngitung. Semuanya udah pernah ngoding aplikasi Android dong harusnya. Ini malah cuman moderator nih, moderator, lead, ex-lead. Nih Hizbullah, dan Reke. Oke, sekitar 5 orang lah ya yang pernah ngoding Android, sisanya berarti belum pernah ngoding Android. Oke, kalau gitu aku anggap aja basic ya. Kita basic banget soal fragment sama navigation ini. Oke, lanjut ke materinya. Yang pertama soal fragment. Karena di Android itu kan sebelum ada Jetpack Compose, sebelum Jetpack Compose terkenal, kita pakai view system kan, dan aku rasa dari GDSC ini, dari WeTalk kita pakainya view system ya, pakai XML. Nah, fragment ini base-nya tuh ya karena pakai XML gitu. Jadi kalau misalkan ada halaman, kita tuh bisa taruh activity dan di fragment di dalam activity tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita buka sebuah aplikasi di smartphone atau di tablet kita, ya, itu halaman yang paling utamanya tuh activity, dan di dalam activity itu kita bisa taruh fragment, baik itu 1 fragment atau 2 fragment. Nah, kalau di sini yang aku liatin di slide, ini ada 2 fragment di dalam satu activity. Jadi ada satu activity, di dalamnya ada fragment A atau fragment B. Fragment A, fragment B. Nah, biasanya nih aplikasinya tuh di email sih. Kalau yang sering orang-orang liatin tuh biasanya di email. Kita sambil buka ini aja deh, biar kita lihat contoh aplikasinya di Gmail. Ya, tapi Gmail bisa nggak ya di rotate gini? Kita buka yang Queen aja. Oh, nggak bisa ya? Iya, kalau di tablet ini dia bisa 2 halaman sih kalau di tablet. Jadi halaman pertamanya itu list, terus halaman di sebelahnya itu detail emailnya. Jadi di sininya list, di sininya detail emailnya. Itu 2 fragment yang berbeda. Itu kalau di activity di tablet. Terus kita bisa nyesuaiin fragment ini juga cukup membantu kalau kita mau membedakan antara tampilan yang ada di tablet maupun di handphone. Jadi
apa sih istilahnya responsif? Ya, kalau kita mau coba responsif design, fragment ini cukup membantu untuk kita mau menampilkan satu halaman atau 2 halaman di dalam sebuah screen atau layar gitu. Terus mungkin untuk lebih detailnya kita coba ke dokumentasinya aja. Oke. Mau nanya lagi sih ini, kalian lebih prefer pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih untuk dokumentasinya? Yang prefer pakai Inggris angkat tangan dong, raise hand. Tolong bantu hitungin, Muhammad, ada berapa orang yang prefer bahasa Inggris? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari berapa orang? Dari 15. Oke, berarti lebih banyak yang prefer bahasa Indonesia ya? Oke, karena lebih banyak yang prefer bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia ya. Nah, jadi sebenarnya sebagai developer tuh seperti yang aku bilang sebelumnya, kita harus sering-sering mereferensikan ke dokumentasi atau baca dokumentasi dan buka GitHub. Nah, Android Studio itu udah oke banget sih dari sisi dokumentasi, sangat jelas dan gak cuman kalimat. Di sini juga ada diagram yang bisa kita lihat, ada gambar sebagai ilustrasi yang mempermudah kita memahami dokumentasi yang ada di Android Studio, yang ada di Android Developers. Nah, ini website untuk Fragment sendiri, dokumentasinya. Ini aku coba kirim ke chat ya, biar ada yang mau lihat-lihat juga bisa. Oke, jadi kalau di dokumentasinya itu fragment adalah bagian aplikasi yang dapat digunakan kembali. Nah, kenapa dia bilang tuh dapat digunakan kembali? Karena fragment ini kita bisa replicate di sini tuh, kalau kita lihat di sini ada 2 screen, satunya screen yang di small screen, satunya di large screen. Ini bisa di reuse lagi. Jadi di fragment yang di large screen kita bisa tampilin ini, terus di small screen juga kita bisa tampilin screen yang sama pakai fragment. Kemudian sebuah fragment menentukan dan mengelola tata letaknya sendiri, memiliki siklus proses atau life cycle-nya sendiri, serta menangani peristiwa inputnya sendiri. Fragment tidak dapat berjalan sendiri, harus di-hosting oleh activity atau fragment lain. Hierarki tampilan fragment menjadi bagian atau dilampirkan dari hierarki tampilan host. Nah, jadi kalau dari dokumentasinya, fragment ini harus berada di sebuah activity. Ya, harus berada di sebuah activity, tidak dapat berjalan sendiri, dan fragment ini juga punya life cycle-nya sendiri. Nah, terus kalau di sampelnya ini, ya sebenarnya untuk sisi paling powerfulnya fragment itu ya kayak gini, kita bisa naruh beberapa fragment di dalam satu activity, jadi bisa nge-split gitu untuk fragment. Sementara kalau activity itu cuma satu screen, jadi kalau misalkan kita pakai activity di sini tuh cuma bisa satu halaman doang, nggak bisa nge-split kayak gini, jadi nggak bisa navigation-nya itu nge-stuck pakai yang ini aja, bottom navigation bar aja, atau pakai navigation drawer aja. Itu fragment. Terus untuk pembuatan fragment sendiri, ini juga udah ada sih di dokumentasinya. Di activity-nya itu kita bikin fragment container view. Ini cara kalau kita nggak mau ribet gitu, jadi di satu activity ada satu fragment container view, terus kita tinggal manggil fragmentnya pakai Android name. Terus ada yang secara pemrograman atau ngoding di Kotlin-nya. Kalau ini kita nggak perlu ngoding di Kotlin-nya, tapi langsung di XML-nya aja. Pakai support fragment manager. Terus nge-add fragment-nya tuh ke fragment container view ini. Tapi sebenarnya ada beberapa cara lagi untuk nge-inflate si fragment. Salah satunya juga pakai navigation
yang bakal kita bahas di section berikutnya. Oke, untuk create fragment kayak gini, terus fragment manager. Fragment manager tuh, jadi kan kalau misalkan kita mau pakai fragment, itu kita harus naruh di activity kan. Nah, si activity ini ada fragment manajernya. Jadi satu activity itu ada fragment manajernya. Kalau dari dokumentasinya Anda dapat mengakses fragment manager dari aktivitas atau dari fragment. Nah, kalau definisinya nih, fragment manager adalah kelas yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pada fragment aplikasi, seperti menambahkan, menghapus, mengganti, atau menambahkan ke data sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya, yang create fragment, kan di dalam activity kita bikin semacam host kan, kita semacam bikin tempatnya atau wadah untuk fragmentnya di dalam activity. Nah, cara nge-handle, nambahin, ngehapus, atau numpuk fragment di dalam activity ini, di dalam wadah ini, ya kita pakai fragment manager. Itu fungsi fragment manager untuk nambah atau ngapus, untuk mengelola si wadah atau si host dari fragment itu sendiri. Oke, ya itu soal fragment manager. Terus ada fragment transaction juga. Ini untuk operasi-operasi yang mau kita lakukan terhadap fragment manager. Jadi misalkan kita mau nambah atau mau ngehapus, itu kita ngelolanya pakai fragment transaction ini. Kemudian kita juga bisa animasi antar fragment. Terus ada life cycle juga, fragment life cycle juga. Nah ini. Jadi siklus hidup fragment atau life cycle fragment itu sebenarnya nggak jauh beda sama life cycle-nya si activity. Jadi dia on create dulu, terus on create view, on view created, on start. Nah, on start ini kalau halamannya udah dimulai dijalanin, on resume. Nah, yang biru ini tuh dia starting si fragmentnya. Nah, kalau misalkan si fragmentnya lagi jalan di layar, itu life cycle-nya on resume on resume tuh udah lagi dalam state kebuka halamannya. Kemudian kalau misalkan di pause, itu kita misalkan lagi nge-minimize si fragmentnya, dia ke on pause, terus ke bawah ini yang warna sini kalau fragment life cycle yang kalau kita mau pause atau mau nge-destroy si fragmentnya. Ya mirip-mirip sih sama si activity life cycle. Kemudian saving state with fragments. Ini kalau kita mau nyimpan state atau data, tapi ini enggak, kalau nyimpan state kayak gini kurang recommended sih. Best practice-nya pakai view model. Jadi kalau misal jadi kalau misalkan kita buka sebuah aplikasi, itu dia ada state-nya. State-nya itu data terkini atau sebuah data yang kesimpan di satu halaman gitu. Ini yang kita bisa sebut state di sini adalah data-data yang ada di dalam di sini. Ini data state. Yang mana sebenarnya data state ini kalau misalkan kita nggak handle, itu bisa fatal, bisa mengakibatkan error, tampilannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, cara nge-handle-nya itu,
kita bisa pakai view model atau pakai si save state ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari aplikasi Gmail ini, kalau misalkan dia ada perubahan konfigurasi itu kalau misalkan kita nge-rotate atau biasanya ngubah bahasa device itu perubahan konfigurasi. Jadi kalau misalkan kita rotate right, itu sebenarnya ada perubahan konfigurasi. Kalau kita nggak handle datanya, kalau kita nggak nyimpen data state-nya, itu bisa kosong. Ya itu bisa kosong jadinya, jadi nggak sesuai dengan yang kita ekspektasiin. Tapi kalau kita handle dengan baik itu aman sih harusnya, sesuai dengan ekspektasi kita. Itu soal state. Simpan status fragment, communicate with fragment. Ya ini soal komunikasi antar fragment melalui fragment manager. Ini juga sebenarnya jarang kepakai sih. Biasanya kita kalau mau komunikasi antar fragment ya pakai view model, pakai short view model. Jadi ini nggak usah dibahas. Bar ini udah masuk navigasi sih, displaying dialog dengan dialog fragment. Oh ya, kalau misalkan kita mau nampilin sebuah dialog, ada contoh dialog nggak ya sini? Nggak ada. Nah ini dialog, nggak bisa klien. Nah ini dialog. Kalau misalkan kita mau nampilin dialog kayak gini, ini juga fragment yang di hosting di activity. Namanya tuh dialog fragment. Buatnya sebenarnya bisa langsung pakai alert dialog builder. Tapi kalau kita mau lebih customize lagi dialognya, kita kita buat kelas baru, terus nge-extend kelas dialog fragment. Itu sih. Terus debug. Ini nggak terlalu jarang dipakai. Terus test fragment. Ini untuk testing. Kayaknya untuk bahas testing tuh agak masuk ke advance sih harusnya. Jadi kita nggak perlu bahas ini. Oke, untuk fragment sementara itu dulu untuk definisi. Terus kita coba langsung deh di codingan. Mas Coba tadi aku udah bikin baru aja deh. Kita bikin empty views activity. Fragment sample. Itu ada yang chat, sorry. Itu orang ping ya. Oh, aku kira tadi nggak, screen-nya belum pindah ke Android, Mas. Android Studio belum. Oh, belum pindah ke Android. Ya. Oh, sorry. Thank you, Nanda. Oke, tadi iya, nggak masuk ya tadi buat screen. Oke, tadi yang soal dialog ini sih. Ini dialog. Ini dialog fragment. Ini juga fragment yang dia kalau misalkan kita mau, bentar, ini kalau full screen gini ya. Mana sih tadi? Kalau kita mau tampilin yang kayak gini, aduh,
Ini kan udah cukup kompleks nih dialognya. Nah, kita bikin kelas baru tuh yang nge-extend dialog fragment. Kalau mau buat yang kayak gini. Oke, kita langsung ke codingannya aja ya, biar lebih clear. Oh ya, ini tadi aku udah bikin new view project. Jadi ini proyek kosongan. Mungkin sambil nunggu nge-sync Gradle, ada yang mau bertanya dulu soal definisi-definisi fragment? Belum, Mas. Belum ada, Mas. Mau tanya Mas. Yo, masuk. Ini Aksan ya? Iya. Kalau bikin dialog aku kan pernahnya ini ya pakai XML gitu. Terus di itu bottom dialog sih sebenarnya sih. Nah, bedanya apa kalau pakai yang di apa itu namanya? Di Kotlin ya. Bikin new object gitu. Nah, kayak gitu. Yang gini. Iya. Kenapa nggak desain sendiri di XML atau apa gitu? Oh, ini tuh kalau misalkan yang tampilannya simple sih, kan ini nggak perlu pakai binding ya, nggak perlu inflate binding. Cuman kalau pakai XML, kalau emang udah kompleks ya mending pakai XML sih. Ini tuh alert dialog, itu tuh yang template-nya dari Android Studio sih, atau material biasanya. Material ini desain sistem yang sering dipakai atau sering jadi guideline orang-orang desain kalau mau ngedesain di Android atau di iOS. Kalau iOS Cupertino sih, tapi biasanya di Android sih material desain. Nah, ini kalau dialog yang template ada title, ada body, ada dua button action. Ini kalau simple kayak gini kita nggak perlu pakai XML buatnya. Kita cukup panggil alert dialog builder sih, yang kayak gini. Jadi kalau udah berhubungan kayak filter gitu, baiknya pakai XML ya, Mas? Atau Iya, bisa kayak sini? Kalau tampilannya udah kompleks ya better pakai, pastinya harusnya pakai XML sih, soalnya nggak disediain template-nya sama si Android Studio. Dan kalau tadi yang sampel ini kan ini juga bukan template sebenarnya. Oh, itu Ini bukan enggak. template ya? Iya, ini sebenarnya kalau ada lebih dari satu label, ini bakal ada recycler fee-nya di dalam. Oh iya. Oke Mas, thank you. Iya, gitu sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup sih, Mas, cukup. 3, 2, 1. Oke, aku lanjut ya. Kita coba ikutin tutorialnya dulu ya, ngebuat fragment. Create fragment. Ini disuruh ngubah settings Gradle, tapi harusnya udah nggak perlu sih ngubah-ngubah kayak ginian. Harusnya udah include sama Android Studio-nya pas pertama kali dibuat. Sample fragment. Kita mulai dari dulu, nambahkan fragment melalui XML. Jadi ini udah ada main activity di sini. Jelas nggak ya Android Studio-nya kalau kayak gini? Codingannya jelas nggak atau ngeblur gitu? Kecil. Model Bentar. presentasi. Gimana apa, Aksan? Bisa ya? Iya, mode presentasi bisa tuh di view. Di mana? View, terus appearance yang atas. Nah, itu.
Wah, better. Kelihatan nggak ya yang ininya, Android-nya, HP-nya? Nggak kelihatan. Gimana cara ngeliatin ini? Gimana cara Wah, pindahinnya? aku juga nggak tahu sih. Iya juga ya. Susah. Bisa kayaknya kelihatan kok. Bisa kayaknya nggak tahu ini di Meetku bisa aku zoom kok. Kalau misal Lah, nggak jelas. punya aku nggak bisa, guys. Aku nggak tahu ini pengaturannya bisa di zoom masuk mode zoom gitu bisa. Masa nggak ada ya? Bisa di Bentar. Aku gedein aja sih. Exit presentation mode. nggak bisa balik. Hilang coy. Exit distraction view mode. Udah nih. Mending fontnya aku gedein aja sih. Thank you Aksan, percobaan bantuannya. Nice try. Ente. Ini bisa nggak sih kayak gini? Apa sama aja? Itu sebenarnya yang presentation sih. Kalau presentation di Zoom juga. Tapi tadi kenapa nggak kelihatan ininya? Nggak tahu sih. Udah besar banget. Tapi jadi berantakan sih. Ya gini aja dulu ya. Oke. Biar, udah 40 menit coy. Oke, kita coba bikin ininya dulu. Fragment container view-nya ya tadi. Nah, tinggal kita copy paste sih. Set. Nah, kita sebagai programmer harus sering-sering bisa copy paste. Nah, terus ini fragmentnya karena belum ada, kita buat dulu. Kalau di Android Studio, kita bisa pakai ini sih, template fragmentnya. Ya, fragment blank aja. Namanya blank fragment. Ini bakal ada boilerplate atau sampah, codingan sampah. Hapus saja. Ini nggak perlu. Juga nggak perlu. Jadi kegedean sih. Ini gede banget ya. Nggak enak. Kalau gini jelas nggak? Ntar. Kalau gini jelas nggak? Jelas mas. Jelas aku masih jelas kok. Oke, gini aja ya. Nah ini kalau kita bikin fragment baru pakai Android Studio kayak gitu, udah langsung jadi, tinggal kita ubah-ubah aja ininya. Misalkan ini udah ada teksnya juga, hello blank fragment. Ini kalau kita mau panggil pakai cara yang tadi, kita tinggal nambahin di sininya sih, di name-nya. Ini kita nggak perlu ngoding lagi di activity-nya. Jadi udah langsung di XML-nya. Coba run. Next kita coba yang cara programmer, cara ngoding di, walaupun nggak ngoding aman sih, soalnya kita juga cuma copy paste. Ini kita copy support fragment manajernya si ini. Ntar sambil nunggu ini. Ya, nah ini si fragmentnya udah tampil. Hello blank fragment. Nah kalau di sini kita lihat si fragment ini, si XML fragment ini ada frame layout, terus ada text view, itu kepanggil di fragment container view ini. Itu contoh dari penggunaan fragment. Sebenarnya ini juga bisa kita, ini sih, enaknya pakai fragment yang tadi definisinya itu reusable, kita bisa panggil si fragment itu beberapa kali nih di sini. Sekarang kita mau coba panggil 3 fragment ini ya, pakai layout aja.
Intensitasnya kita set horizontal 1, 2, 3. Height-nya kita set 100 dp aja biar kelihatan. Vertikal ya harusnya. Nah, jadi ini kita ada 3 fragment yang reusable. Jadi satu fragment tapi kepanggil 3 kali. Ini kalau kita run nanti bakal ada satu halaman yang isinya 3 fragment. Ini isinya 3 blank fragment. Kayak gini. Jadi si fragment itu reusable. Kita bisa manggil beberapa fragment yang punya life cycle-nya sendiri di dalam satu activity. Jadi ada main activity yang menampung 3 fragment. Kayak gitu untuk create fragment. Terus ini support fragment manager. Kita coba yang pakai cara programmatically-nya di main activity. Wow. Gak bisa ya ini. Apa harus ini ya? Minggu ini ya. Kita coba tambahin dulu di build Gradle-nya fragment komponen. Latest version fragment udah apa? Ada yang tahu nggak? Oh, ini ada 162. Coba sync. Nah, udah bisa. Nggak bisa lagi. Harus diimport. Blank fragment container 1. Ini dia error karena kok dia error? Apa udah deprecated ya ini? View group fragment. Aku lupa. Ini udah deprecated kali 16 tapi dia juga pakai 162 kok. Kita pakai cara yang lain deh, ada nggak ya? Tambahin si fragment. Kalau dia pakai bundle, oh ya di sini sih harus pakai fragmentnya sih. Atau cari cara yang gitu. Kok bisa sih dokumentasinya parah nih. How to add fragment in activity.
Ada cara ini sih. Mau pakai ningkatin. Pakai aja. Namanya sebelah fragment. Dua, 3. Yang di main activity kita push name-nya. Ini harusnya sama. Result-nya. Kalau yang ini kita nge-replace, jadi kalau kita baca codingannya, kita panggil fragment manager. Kita panggil fragment manager yang dipunyai sama si activity ini atau hostnya. Terus kita replace si fragment container view atau wadahnya itu dengan blank fragment. Dengan blank fragment. Nah, bisa dilihat resultnya sama yang tadi. Oke, itu untuk create fragment yang cukup lama juga ini, padahal cuma create fragment ya. Tapi sekalian udah include fragment manager sama fragment transaction sih itu. Jadi kalau yang fragment managernya itu ini, terus fragment transaction-nya tuh ini. Jadi sebenarnya ini kita bisa pisah-pisah sih, fragment manager gini. Kita bisa masukin ke variabel fm-nya. Terus kita juga bisa nambah transaction-nya. fm begin transaction. Ini kita bisa replace sama yang tadi, yang transaction. Gini. Nah ini kalau kita manggil satu-satu sih, ini fragment manager-nya, ini fragment transaction, terus ini action dari fragment transaction-nya ada replace si kontainernya atau si wadahnya dengan blank fragment. Kemudian ada ini juga sih, ada nanti aja. Oke, untuk create fragment manager sama fragment transaction ada yang mau ditanyain? Ini basic fragment sih, masih basic. Untuk life cycle kayaknya nggak perlu dilanjut karena udah dibahas di activity sebelumnya, di WeTalk sebelumnya. Ini kalau kalian mau ngetes si blank fragment ini, life cycle-nya bisa langsung di lock-lockin aja sih. On destroy, on start, on create, gitu. Oke, gitu untuk hands-on codingan fragment. Ada yang mau ditanyain, guys? Nanda masuk. Oke, ya mau tanya aja Mas. Untuk inisiasi masang fragment kan tuh bisa 2 ya kan, langsung di XML-nya dan program di activity-nya. Iya, betul sekali. Itu kira-kira yang best practice-nya yang mana Mas? Atau mungkin kondisional gitu atau gimana? Oke, thank you pertanyaannya Nanda, good question. Sebenarnya jawabannya better programmatically sih. Tergantung sih sebenarnya. Kalau misalkan
kalau misalkan kita butuh fragmentnya ini berubah-ubah, jadi nggak cuma satu fragment nih, misalkan kita mau nambah fragment 2, mau nge-replace fragment 2, misalkan kita bikin empty fragment, selain blank fragment ada empty fragment. Itu kalau kita mau ngubah-ngubah si wadahnya dengan kedua fragment tersebut, better di programmatically di coding pakai Kotlin-nya. Cuman kalau misalkan si activity-nya ini nampung satu fragment yang itu aja, itu mending pakai di XML-nya sih, mending taruh di XML-nya yang pakai name ini. Kalau si si activity-nya itu atau si fragment container view-nya itu pastinya cuman pakai fragment itu aja, cuman pakai blank fragment, nggak bakal pakai fragment lain. Itu mending di XML sih, karena dia lebih less codingannya lebih sedikit, jadi lebih simple gitu Nanda. Oh, jadi kalau misal di activity-nya itu nanti fragmentnya dinamis dan mungkin diganti-ganti, itu pakainya yang di program langsung di activity-nya. Tapi kalau misal fragmentnya tuh statis di activity, mungkin nggak, kayak cuma tampilannya aja itu mungkin di XML gitu ya Mas? Nggak? Iya betul. Oke, udah Mas, makasih. Oke, thank you juga Nanda. Ada lagi guys yang mau bertanya? Tiga, dua, satu. Oke, mungkin untuk fragment kalian bisa coba explore sendiri di ini dokumentasinya. Kita lanjut ke bagian navigation ya. Jadi sebenarnya navigasi itu kalau kita bahas navigasi di aplikasi, sebenarnya nggak jauh beda sama navigasi di dunia nyata. Kita perlu arah, kita perlu tujuan dari satu tempat ke tempat lain kalau di dunia nyata, tapi kalau di aplikasi kita butuh destinasi atau tujuan dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, biasanya kita tuh kalau hal yang navigasi yang paling umum digunakan di sebuah aplikasi itu pindah halaman sih, pindah halaman. Contohnya kalau kita lihat Gmail deh. Ini ada halaman dashboard Gmail, ada list email yang bisa kita lihat. Navigasinya itu kita pindah dari halaman list ini ke halaman detail. Ini navigasi yang paling common, paling umum, paling general, yang paling sering kita temui, dari navigasi dari list ke halaman detail. Nah, tapi nggak cuma itu, navigasi juga bisa. Ini kelihatan kan Android Studioku, BTW? Iya, masuk Mas. Oke, nggak cuma itu, kita juga bisa ganti halamannya, nggak cuma dari list ke detail. Misalkan kita mau pindah halaman dari halaman email ini, list email, ke halaman chat. Ini juga navigasi. Nah, bedanya navigasi yang tadi, kalau navigasi yang ini navigasi pindah, navigasinya pakai action dari listnya, jadi dari list ke detail. Kalau yang ini kita pakai button navigation bar namanya navigasinya. Kalau di email button navigation bar. Nah, sebenarnya ada banyak jenis-jenis navigasi. Kalau dari aplikasi ini aja nih, aplikasi Gmail aja, ada ini juga, ada navigation drawer namanya. Jadi drawer laci, dia kayak laci gitu. Kita bisa tarik buat ngelihat kita mau ke halaman mana aja nih. Kita mau ngebuka halaman apa aja dari laci ini, dari drawer ini. Misalkan kita mau ke tempat sampah, ini bakal nge-redirect ke halaman tempat sampah. Terus kita mau balik lagi ke inbox, nah kita bisa pencet ini lagi sih buat balik ke inbox. Nah, kalau kita lihat, kita pindah dari satu halaman ini ke halaman ini, terus halaman ini kan ada fragment ya, ini kan ada activity ya, satu activity. Terus ada fragment juga nih di sini. Ada yang bisa tahu nggak
ini fragmentnya yang mana nih? Fragmentnya di halaman ini ya. Mungkin Muhammad bisa bantu. Yang search bar kali, Mas. Search bar. Ini fragment nggak ya? Sebenarnya ini bisa dibuat fragment, cuman karena kalau kita lihat, kalau kita pindah ke halaman ini, dia ikut ke replace. Jadi sebenarnya dia bukan cuman ini fragmentnya. Tebak lagi yang mana yang masuk fragmentnya. Halo, kemute Muhammad. Yang compose itu kali, Mas. Yang mana? Yang compose itu. Tapi itu iya, compose. Oh, bukan. Ini action button sih. Ini bukan fragment. Jadi aku bantu aja ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini di halaman ini ada satu activity nih. Activity ini keseluruhan dia memenuhi satu layar. Terus di bawahnya itu ada button navigation. Di dalam activity-nya ini ada button navigation. Nah, di atasnya button navigation ini ada fragment nih. Yang keganti-ganti nih. Kalau misalkan kita pindah dari sini ke sini, terus ke sini. Nah, ini ada fragment. Jadi sebenarnya ini cuma satu activity, mungkin namanya main activity, aku nggak tahu, atau mail activity. Tapi di dalam activity ini ada satu fragment yang bisa ke replace nih. Jadi kalau misalkan kita pencet menu di button navigation, itu dia pindah fragment, dia nge-replace fragment yang satu dengan fragment yang lain. Nah, terus sebenarnya kalau kita lihat dengan detail lagi, ini nggak cuma satu fragment, satu halaman ini nggak cuma satu fragment, tapi di dalam fragment ini ada fragment lagi nih. Yang di bawah search bar ini, kan ini ada search bar atau input text. Ini ada fragment lagi nih di dalam fragment tersebut. Nah, kalau misalkan kita ganti dari inbox ke send misalkan. Nah, si fragment yang ke replace itu yang ada di bawah ininya doang, di bawah search bar-nya doang. Jadi search bar-nya sebenarnya nggak keganti nih. Nah, jadi itu kalau kita pakai fragment, kita juga bisa taruh fragment di dalam fragment. Jadinya ada child-nya si fragment-nya. Dan ada si child fragment itu ada parent fragment-nya. Kayak gitu. Nah, itu untuk navigasi sederhana, dan ada navigasi email, navigasi button navigation biasa, button navigation bar, sama pindah navigasi dari satu halaman list ke halaman detail. Nah, itu navigasi. Untuk dokumentasinya, aku kirim ke chat, siapa tahu ada yang mau lihat-lihat juga. Nah, ini navigasi. Navigasi antara berbagai layar dan aplikasi merupakan bagian penting dari user experience. Prinsip tujuan awal tetap. Setiap aplikasi memiliki tujuan awal tetap. Tujuan adalah layar pertama atau launcher screen, launcher activity. Pertama dilihat pengguna saat meluncurkan aplikasi. Nah, ini contohnya ada launcher sih, ini launcher sih, navigasi pertama. Jadi kalau kita lihat dari aplikasi yang udah kita buat tadi, ini ada namanya fragment sample. Ini kalau kita buka aplikasi halaman layar pertama atau destinasi atau tujuan pertama yang bakal terbuka dari aplikasi ini adalah main activity. Nah, taunya dari mana? Taunya dari manifest. Nah, di manifest ini kita mendefinisikan main activity ini sebagai launcher. Jadi si aplikasi ini
bakal tahu kalau misalkan aplikasi halaman ini adalah halaman yang paling pertama kebuka ketika aplikasi ini dibuka. Ini tujuan pertamanya. Tujuan awalnya. Status navigasi dinyatakan sebagai stack tujuan. Stack tujuan. Bahasa Inggrisnya stack tujuan apa? Destination stack. Baru dengar. Ya, umumnya kalau misalkan navigasi dari satu halaman ke halaman lain, ini juga sempat kita bahas prinsip navigasi first in, last out. Jadi halaman yang pertama kebuka, first in, first out. First in, first out. First in, last out ya. Jadi halaman pertama kebuka itu bakal terakhir keluar. Jadi dia bakal numpuk, bakal nge-stuck. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke email deh. Kasih email. Prinsip utama navigasi itu first in, first out. Misalkan kita buka email ini, terus kita coba, ini bakal nge-redirect nggak ya? Nggak bisa. Atau nge-reply deh. Nah, ini ada 3 sih. Ada kan yang first in itu halaman pertama yang masuk kan halaman ini, halaman activity ini. Terus pas kita pencet ini, dia numpuk nih. Si halaman list tadi itu ketumpuk sama halaman detail ini. Terus kalau misalkan kita buka halaman yang lain, itu ketumpuk lagi nih. Jadi yang pertama masuk itu bakal paling terakhir keluar. Ada backstack, ada stack-nya. Nah, salah satu hal yang paling umum dalam navigasi itu adalah back atau kembali. Kalau kita mencet back, destinasinya itu adalah halaman yang terbuka sebelumnya. Itu prinsip navigasi. Ya sederhana sih, sesederhana itu sih. Kemudian ada navigation component. Navigation component ini komponen navigasi yang umum digunakan di development Android development. Jadi kita bisa ngebuat semacam graph, bahasa Indonesia graph apa ya? Semacam bagan atau map dari navigasi aplikasi kita menggunakan navigation component. Kita coba, banyak ya sebenarnya ini. Navigation component. Oke, kita coba explore di GitHub navigation component. Di coding sih sebenarnya yang paling banyak, yang paling gampang kita baca codingannya. Soalnya open source juga. Di coding academy. Ya. Users. Ini kita coba buka codingan di coding. Ini bukan nge-review ya, kita belajar dari codingan di coding yang open source tentu saja. Jadi harusnya nggak melanggar license ini. Harusnya nggak bisa dituntut. Fundamental ya harusnya navigation. Ada arsitektur komponen. Bentar. Fragment. Build compose. Oh ini nih navigation. Oke. Nah, jadi di coding itu kalau teman-teman kayaknya harusnya teman-teman familiar sih sama decoding. Salah satu platform belajar paling bagus sih menurutku di Indonesia ya untuk pemrograman. Soalnya aku pribadi suka belajarnya pakai modul, terus ada sampel videonya, ada sampel codingannya juga lengkap. Jadi sebenarnya cukup membantu kita untuk belajar secara terstruktur juga, soalnya ada learning pad-nya.
Dan decoding ini salah satu yang wajib kita selesaikan sebelum kita mati sebagai seorang programmer. Wah, Karena ya sangat terstruktur lah belajarnya. Apalagi materi-materinya juga bahasa Indonesia, jadi nggak terlalu ribet kalau mau nge-translate lagi dari, biasanya kalau dari Inggris kita translate dulu ke Indonesia, ini lebih simple karena udah bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau belajar di decoding, biasanya cari-cari beasiswa sih. Kalau nggak mampu untuk beli kelasnya, bisa cari-cari beasiswa atau ikut program Bangkit seperti, kayaknya teman-teman di sini banyak yang ikut program Bangkit ya. Ya bisa belajar dari Bangkit juga sih untuk decoding. Oke, lanjut ke navigation. Ini ada beberapa sampel code sih dari decoding. Ada action bar, ada button navigation, ada navigation component, ada navigation drawer, ada tab layout. Nah, ini kalau misalkan kalian mau pelajari bisa di-clone sih repositorinya. Aku tadi udah baca-baca dikit, terus udah nge-clone juga. Ini aku kasih ke kalian, bisa nge-clone ini juga buat belajar. Oke, kita coba dari navigation komponen dulu deh yang paling sering digunakan, atau ini udah navigation komponen ini bisa dibilang salah satu best practice di industri sih. Navigation komponen. Ini salah satu best practice yang sering digunain orang-orang. Soalnya kalau kita nggak pakai beberapa fragment, biasanya kita pakai beberapa activity kan. Kalau kita screen-nya mostly pakai activity, itu sebenarnya aku pribadi kurang bagus. Sebenarnya boleh sih untuk kita bikin aplikasi semua screen-nya terbuat dari activity, sebenarnya boleh sih. Cuman ada beberapa drawbacks atau kekurangannya. Yang pertama tuh sebenarnya memori sih, alokasi memori buat activity tuh gede banget. Jadi kalau misalkan kita pakai banyak activity tuh aplikasi kita bisa nge-lag tentu saja. Apalagi kalau aplikasinya udah gede, itu potensi buat nge-lag-nya kalau activity-nya banyak sekali bisa terjadi. Seperti di tempat kerja saya, activity-nya sangat banyak, jadi sangat nge-lag aplikasinya. Waduh. Nah, itu kita udah coba improve juga sih. Salah satu cara improve-nya ya migrasi dari activity ke fragment. Itu soal intermezzo soal activity dan fragment. Oke. Navigation component. Kalau dari dokumentasinya, navigasi komponen ini sebenarnya jelek sih ini. Mending belajar di coding sih sebenarnya ini. Kita coba baca codingannya aja deh. Dari yang pertama dibuka, main activity. Nah, ini main activity harusnya dari sini. Jadi halaman pertama dari navigation component, bener ini. Ya, dari navigation component ini cuman ini nih, nggak ada replace fragment secara pemrograman. Jadi ini salah satu keunggulan dari navigation component di Android. Kita nggak perlu terlalu ribet buat navigasi antar halamannya, soalnya kita udah ngedefine-nya di XML. Ini kalau dilihat di XML main activity-nya, lobet ya ini, mouse-ku. Ini cuman ada relative layout, ada view group relative layout yang isinya cuman satu fragment. Ada host fragment. Ini sama kayak tadi, kena host fragment juga ini. Wadah fragmentnya. Nah, bagaimana si aplikasi ini nge-define, kita coba sambil run deh, nge-define si navigasinya.
Kita ngejelasinnya pakai navigation graph. Kita ngedefine-nya pakai navigation graph. Nah, jadi seluruh fragment transaction-nya itu nggak kita tulis di activity, tapi mostly di ini udah ke define nih, udah di ininya apanya di navigation graph-nya. Ini namanya navigation graph this. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada satu dari home fragment. Home fragment ini dia hostnya, dia start destination-nya, sorry. Halaman pertama yang bakal kebuka ketika navigation component atau navigation graph ini dijalankan, ini home fragment. Kalau di Android Studio, ini ada simbol rumahnya nih. Ini artinya dia start destination home fragment. Kemudian di dalam home fragment ini, si aplikasi ini bisa direct ke 3 halaman. Yang pertama dia bisa ke replace, bisa ketimpa sama kategori fragment. Yang kedua dia bisa ketimpa sama detail kategori fragment. Yang ketiga dia bisa buka activity baru, profile activity. Enggak guys, ini kelihatan nggak ya? Ya ini cuma bisa 2 deh. Dia cuma bisa ke activity profile sama ke ini bisa begini seharusnya, tapi jelek ya. Dia bisa ke halaman baru, ke activity baru, dia bisa ke kategori fragment dari home fragment ini. Ini ada dua panahnya, satu ke activity, satu ke kategori fragment. Nah, dari kategori fragment ini cuma bisa ngarah ke satu fragment nih, ke fragment detail kategori. Nah, dari detail kategori ini bisa balik lagi, panahnya dia bisa balik lagi ke home fragment. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat ada merah-merah di sini, ini error dari Android Studio ngebug, bisa diabaikan aja sih harusnya. Ini kalau di build kok lama banget sih. Ini kalau ke build harusnya nggak harus sih, harusnya nggak ada error ini. Oke, jadi di mana si aplikasi ini ngedefine navigasinya ya di navigation fragment ini. Nah, terus gimana nge-handle action dari pindah dari kalau misalkan kita mau dari home fragment ke kategori fragment. Waduh, error guys. Coba kita ulang ya. Oke, udah bisa. Nah, ini yang tadi kita lihat di navigation komponennya. Ini juga ada komponen tree, kalau kalian mau lihat ada 4 halaman yang di-define di dalam ada 4 halaman yang di-define di dalam navigation ini. Loh. Ada profile activity, ada kategori, ada detail fragment, ada home fragment. Yang masing-masing punya destination-nya atau tujuannya. Nah, ini yang kalau kita lihat ini udah ada home fragment. Kalau kita pencet ke fragment kategori, dia bakal nge-replace fragment yang pertama. Dia masih di main activity. Terus kalau kita ke fragment home, ini balik lagi ke fragment home. Ini fragment kategori, yang ini fragment kategori, terus ini lifestyle, yang ini, terus ini ke home, fragment home. Jadi juga bisa pindah activity. Nah, selain di navigation graph ini, kita juga tetap perlu ngoding sebenarnya, tapi bukan di main activity-nya buat nge-replace si fragment-nya, tapi di masing-masing fragment-nya. Jadi udah ada action. Kalau misalkan kita mau pindah halaman, itu kita bisa pakai library navigation component ini nih, yang udah disediain sama si Android-nya navigation.
Nah, kalau mau implementasi ini sebenarnya perlu nambah dependensi sih di library-nya sih. Perlu nambah ini navigation. Itu untuk navigation. Ini button kategori dia bakal pindah dari action dari home fragment ke kategori fragment. Terus ini dia kalau mau pindah ke ke profile activity dari home fragment, action home fragment to profile activity. Oke. Itu kalau di home fragment-nya, kalau misalkan kita coba cek dari fragment yang lain, dari detail kategori fragment, ini juga ada navigation-nya juga. Sama juga di lifestyle, di kategori, ini juga ada navigation-nya. Oke, terus selain halaman-halaman yang bisa kita define, di navigation graph ini kita juga bisa nge-define data nih, atau argumen. Kita bisa nge-define argumen. Nah, misalkan si detail kategori fragment ini kan dia bakal nerima beberapa data kan, ada 2 data kan, ada name sama stock. Name ini lifestyle di sini. Stock ini 7 nih, yang 7 ini. Kita kalau mau ngirim data kalau mau ngebuka data ini kita harus ngirim dua argumen, name sama stock. Nah, salah satu halaman yang mau ngarah ke sini, ke detail kategori fragment ini, ya halaman kategori fragment. Ini kalau kita lihat, dia ngirim datanya tuh kayak gini nih, kalau mau nge-input argumennya. Jadi kalau nggak perlu ribet-ribet pakai extra bundle, pakai bundle atau pakai extra, navigation komponen keuntungannya juga bisa nge-define argumennya kayak gini sih. Nggak perlu nge-define extra ID, name ID di activity. Jadi kita bisa langsung manggil atau nge-set data yang mau kita kirim tuh pakai extension name ini. Kalau kita klik bakal nge-redirect ke sini sih. Oke, itu kalau mau ngirim data. Kalau kita ganti jadi Uin Sukajaya Jaya. Jaya Mas. Terus kita kirim 2019. Ini kalau kita run nanti bakal berubah. Itu kalau mau ngirim data. Oke, terus apa lagi ya dari sini yang bisa dijelasin? Oke, Uin Sukajaya stok 2019. Ini kita ngirim data dari kategori fragment ke detail kategori fragment. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu soal navigation controller atau navigation komponen. Aku mau tanya lagi, Mas. Ya, masuk Kak San. Navigation itu nggak bisa dari activity ke fragment kan kalau di XML-nya itu? Dari activity ke fragment. Bukan ini ya. Dari activity ini ke fragment. Nggak bisa sih, soalnya kalau kita mau ngebuka fragment kan kita harus ngebuka activity kan. Maksudnya sebuah fragment itu di host dalam sebuah activity. Nah, biasanya gimana biar fragment itu ada kayak stack-nya gitu? Kalau di back
nanti dia kembali ke fragmen sebelumnya misalnya. Ini udah ada state-nya sih. Oh, udah ada ya. Iya, jadi kalau pakai Iya, iya. navigation component tuh udah otomatis nih. State-nya udah diatur sama si navigation komponennya. Nah, yang susah itu kalau misalkan pakai yang manual, yang pakai fragment manager yang kayak tadi, yang pertama kita coba. Itu soalnya backpress-nya aktifnya di activity, bukan di fragment-nya. Jadi kalau kita mencet back, itu yang ke destroy activity-nya, bukan fragment-nya. Gitu sih. Oke. Menjawab Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama Aksan. Oke, ada lagi guys. Belum ada Mas. Gas. Navigation component. Malam ini aku coba jelasin navigation component ini aja sama satu lagi deh, sama navigation drawer. Ya walaupun jarang kepake juga sih ini navigation drawer. Buat nunjukin cara ngebuat sebuah tampilan itu responsif. Tapi sampai sini dulu sih yang navigation component dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Selain pertanyaan si Aksan tadi. Oke, 3, 2, 1. Oke. Izin break dulu ya guys, aku mau ngisi minum. Habis minum kok. Balik lagi 21.30. Break dulu ya. Oke. Balik dulu ke Muhammad. Oke. Iya nih, break dulu sekitar 5 menit. 5 menit lah. 3 Ya, menit. 5 menit. Balik lagi nanti 23.2. Iya, yang lain kalau mau ada yang ditanyain bisa ditanyain ya nanti sama Mas Farid tuh. Mama juga tuh tanyain Mat. Ya kasih stem YouTube ya bangkit. Mau males amat cok kasih ke timestamp. Eh, YouTube bangkit ya aja. Kamu udah sampai mana Mat kelasmu? Baru ini pemula Android. Loh, bukannya kamu udah pernah itu kelasnya? Iya, aku tinggal renew sertifikat aja. Lu tinggal ngerjain submission doang kan? Iya, Cepet pakai aja itu submission yang lama diubah-ubah dikit gitu. Udah. iya. Saranku jangan lama-lama, nanti beratnya tuh di belakang tuh. Dia tuh lamanya tuh di fundamental sama intermediate kayaknya panjang gitu. Iya, aku baca-baca juga yang itu kok. Memang banyak banget. Ya jangan lama di awal. Kalau bisa ahead, ahead, selalu ahead. Ini yang lain pada ILT ya kayaknya itu. Kamu nggak? Aku udah siang. Oh siang, ayo nggak tahu tadi aku ngajakin bintang juga dia malah ILT sekarang. Banyak yang itu juga sih, weekly mentor. Kayak bisa ngepas gitu. Ini Askar nih. Ini du, tif 22 apa 23 ya Askar tuh? 22 ya. Bisa. Lupa mulu deh. Mirip cok. Iya tak eling Askar 22. Mirip kok protes loh. Bisa tanya tuh Askar kalau mau. Barangkali bingung soalnya ini kan udah semester 4 nanti semester 5 penjurusan loh. Bebet bingung. Dia kan Android masuknya tuh ke PPL ya San.
Tut, 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 tut. Sampai berapa tadi breaknya? Ini udah Mas. 2 menit lagi, Mas. Oh, ada menit lagi. Oke, 2 menit lagi siap. Mungkin udah waktunya selesai ya breaknya, bisa dilanjutkan Siap, siap. Mas Fahri. Oke. Thank you, Muhammad. Oke. Oke, udah kelihatan screen-nya? Oh, udah kelihatan screen-nya? Masuk Mas. Oke. Lanjut tadi ya. Kita udah bahas navigation komponen. Nah, sekarang kita coba bahas navigation drawer deh. Navigation drawer. Ini juga yang dari decoding ya. Kalau mau dibuka bisa nge-clone codingan di repositorinya decoding. Oke, ini udah sempat aku modif juga sih tadi. Codingannya. Nah, kita coba dari strukturnya dulu ya. Apa nunggu ngeran aja? Tunggu ngeran aja deh. Sambil lihat. Oke, ya. Ini aplikasi navigation drawer mirip seperti aplikasi email tadi. Ini ada navigation drawer, ada drawer di sini. Yang mana kalau kita pencet ini bisa pindah halaman. Ini dari home fragment ke galeri fragment
ke slideshow, ke chart. Iya, jadi kalau kita lihat dari slide yang aku buat tadi, kita mau coba replicate ini. Jadi ada small screen, ada navigation UI-nya, tapi dia bentuk navigation-nya tetap navigation drawer kayak gini. Tapi dia ke hide nih kalau misalkan dia di small screen. Sama kita coba run di tablet. Nah, dia kalau kebuka di tablet, dia bakal navigation drawer-nya bakal kebuka terus fragment-nya ada di sampingnya. Jadi dia kelihatan responsif gitu. Nah, sebenarnya untuk caranya sendiri, kalau yang dari codingan yang di coding ini belum seperti itu. Tadi aku cek, aku coba run di tablet, dia masih konstan, drawernya masih masih nggak kayak gini tadi. Jadi aku ubah dikit. Caranya itu di Android, kalau kita mau ngebedain screen, cara paling best practice kalau kita mau buat kayak gini, ada kalau kita mau nge-slicing atau ngoding layout yang ada di small screen sama ngoding layout ada di large screen, best practice-nya itu kita yang kalau pakai view system ya, kita lupain Jetpack Compose dulu. Kalau pakai view system, best practice-nya kita ngebuat dua layout. Jadi sebenarnya ada satu main activity, tapi layoutnya ada dua nih. Activity main ini layoutnya ada dua. Ada yang biasa atau all screen, ada yang spesifik ke screen yang width-nya itu 960 dp kalau di sini. Cara buatnya gimana? Cara buatnya itu kita bisa langsung nambah layout resource di sini, terus screen-nya kita tambahin nih screen width-nya. Jadi kita tentuin kalau screen width-nya berapa, 960, misalkan 950. Karena ini 960, tadi aku buatnya 960, jadi dia kebuatnya di 960. Ini sebenarnya kalau kita lihat yang dalam bentuk project-nya, dia udah beda direktorinya. Di resource. Ini ada layout yang biasa, sama ada layout yang width-nya 960 dp. Kayak gini. Ya kayak gitu. Kalau kita mau bikin kayak gini harus pisahin screen-nya, ada yang screen biasa sama ada yang screen yang lebar. Nah, di screen yang lebar ini, screen yang biasa ini, screen yang biasa ini tampilannya, kalau kita lihat XML-nya ada drawer layout, yang isinya ada up bar sama navigation view. Navigation view-nya tuh yang ini, yang setengah halaman ini, yang ada home, galeri, dan ini navigation view-nya. Terus untuk up bar-nya itu sebenarnya satu halaman ini semuanya up bar nih. Jadi kalau kita lihat layout up bar main ini satu halaman ini up bar semua nih. Di dalam up bar-nya ada toolbar, terus ada FAB, floating action button, sama ada layout content main atau si fragment-nya. Layout content main tuh si fragment-nya ini, yang this is home fragment. Nah, jadi ada satu activity isinya ada app bar, ada navigation drawer, ada FAB, ada menu juga, menu di toolbar.
Tapi fragmentnya ada satu, cuman si fragment ini doang, wadahnya cuman satu. Nah, sebenarnya kalau di halaman seperti ini, halaman screen seperti ini, kita buat sekompak mungkin. Layoutnya itu, desainnya itu pada umumnya dibuat sekompak mungkin. Jadi apa, si view yang nggak penting itu dihilangin aja dulu. Kayak ini kan sebenarnya nggak perlu selalu ada kan, jadi dihilangin dulu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngerannya di large screen, kebutuhannya tuh udah beda. Jadi kita sebisa mungkin ngebuat halamannya tuh efisien. Jadi nggak cuman kepake di nggak buang-buang halaman gitu. Soalnya kalau nampilin satu fragment, biasanya contohnya nampilin email, kan panjang banget tuh. Biasanya di sini ada email, nggak bisa, harus login sih. Login kayaknya. Nggak bisa, nanti aja. Kalian coba sendiri aja deh. Nah, tapi kalau misalkan di email, dia juga kayak gini tampilannya. Jadi si tampilan list emailnya tuh ada di sini, terus yang halaman di sini tuh dia detail dari emailnya. Kita kalau ngoding di tablet biasanya tuh UI designernya bakal nge-provide UI sendiri buat tabletnya. Nah, cara ngebedainnya yang kayak tadi nih, kita bikin layoutnya di layout yang 960 dp. Kita bedain sama yang layout screen biasa. Nah, itu yang di halaman biasanya tadi kayak gini, ada drawer layout, sama ada navigation view, sama ada satu fragment. Sementara di yang width-nya 960 yang di tablet, nyebutnya tablet aja deh. Yang di tablet itu isinya cuma dua, ada navigation view sama containment atau si fragment yang tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini isinya cuma ada dua, ada fragment ini, fragment kontainernya, sama navigation view-nya. Nah, sebenarnya dia cuma satu halaman. Main activity, tapi kalau dibuka di tablet sama dibuka di small device, itu beda tampilannya. Kayak gitu. Itu untuk navigation drawer. Terus untuk navigation drawernya sendiri, ini di sini dia ada nge-define mobile navigation, yang mana mobile navigation ini kepakai di fragment yang tadi, di hostnya. Kalau di tampilannya yang ini nih, yang kebuka ini fragmentnya. Nah, terus untuk pindah-pindahnya itu, karena di mobile navigation-nya ini grafnya nggak didesain. Jadi ini tuh kalau kita lihat di main activity-nya, dia ada nge-setup configuration. Mana ya? Navigation. Bentar, apa sih ID-nya? Navio. Nav controller. Nah, dia ada nge-setup si navigation view ini, dia nge-connectin, gimana sih bahasanya? Dia nge-connectin si fragment ini, si host fragment ini, beserta navigation-nya dengan drawer atau navigation view yang udah kita buat di activity-nya itu sendiri. Bentar.
Main activity mana sih? Ini. Hmm. Nah, kan kalau kita lihat di activity main ini ada navigation view kan. Navigation view ini drawernya yang gede ini. Terus kalau kita lihat di fragmentnya, di content fragmentnya ini ada nav host fragment, ada mobil yang pakai mobile navigation. Nah, mobile navigation ini ID-nya udah ke define nih. Ada nav home, nav gallery, nav slideshow, nav chart, nav subway. Yang kalau kita klik masing-masing ngebuka fragment yang berbeda. Nah, ngedefine graph-nya di mana atau ngedefine action-nya ketika kita ngeklik drawernya itu di mana? Di menu. Karena si navigation view ini kan dia bentuknya menu kan. Nah, kalau kita buka di sini ada menu yang ID-nya tuh sama di mobile navigation. Jadi ketika si user mencet menu itu bakal otomatis membuka fragment yang ada di mobile navigation ini sesuai dengan ID-nya. Gitu. Itu untuk yang di navigation di menunya ini sama mobile navigation. Kalau kita lihat di main activity-nya, sebenarnya udah otomatis dia nge-define nge-setup nav controllernya, navigation controllernya di nav view. Jadi kalau kita lihat ini ada dia nge-define navigation view nih, si XML tadi yang ada yang ini navigation view. Navigation view ini yang isinya menu-menu, beberapa menu. Kalau di setup dengan nav controllernya atau fragment yang udah kita setup sama mobile navigation itu udah otomatis buat membuka menu sesuai dengan ID yang sama. Ya kurang lebih gitu sih. Untuk navigation drawer, fragment ya untuk navigation drawer sama activity yang berbeda di large screen sama smaller screen. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing malam ini ke teman-teman. Sebelum nutup, mungkin sesi tanya jawab terakhir ada yang mau bertanya atau langsung ku balikin aja deh ke Muhammad, digas aja buat sesi tanya jawab yang apa aja yang bisa ditanyain gitu. Oke, Muhammad. Ya. Jadi dari malam ini itu ya, dari penyampaian materi dari Mas Fahri mengenai itu tadi navigation sama fragment. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin nanya gitu. Ada yang raise hand tuh. Izin tanya, Mas. Nada lagi. Yoi. Bentar, oh ya tadi itu soal Gak boleh. Gimana, Mas? Gak boleh maruk, Nanda. Yang lain gak dikasih bertanya. Oh ya, mungkin yang lain ada yang mau nanya dulu. Kalau nggak ada, Pertanyaannya dikasih ke temannya yang lain biar temannya yang lain nanya. Teman yang lain mungkin ada yang mau nanya ke Mas Fahri. Gak apa-apa, Nanda dulu bercanda. Nanda dulu gimana? Oh ya, benar. Oh ya, tadi yang soal navigation drawer itu Iya, gimana? Yang soal navigation drawer tadi, yang soal responsive itu kan kayaknya aku udah pernah ya di decoding. Itu kan dia bikin dua layout yang berbeda, nanti diatur kayak misal konfigurasi layarnya segini, nanti yang tampil layout ini. Kalau misal beda nanti layoutnya yang ditampilkan beda. Nah itu kalau di industri, maksudnya di kenyataannya tuh sering dipakai apa enggak ya, Mas? Di kerjaan gitu loh, maksudnya. Oke,
Thank you pertanyaannya Nanda. Sebenarnya kalau di tempatku sendiri jarang kepakai sih. Soalnya mostly desainnya itu nggak buat tablet. Jadi kebanyakan UI UX-nya itu ngedesainnya buat screen biasa doang. Tapi beberapa kasus kalau misalkan si desainernya atau si business usernya tuh mau ngebuat beda di tampilan di tablet dan tampilan di smartphone, itu kita buat kayak gini, ngebuat 2 screen kayak gini, ngebuat 2 activity kayak gini. Kalau ditanya sering atau enggak, jarang sih sebenarnya, dan sebenarnya tergantung dari tempat kerja masing-masing atau perusahaan masing-masing dan aplikasi yang dibuat. Cuman untuk aplikasi yang sering kubuat tuh jarang sebenarnya. Nah, sampel aplikasi yang kayak gini sering kepake biasanya tuh kasir sih, setauku. Aplikasi kasir itu kan sebenarnya peruntukannya dibuat untuk tablet ya, untuk layar gede. Jadi kasirnya tuh bisa lebih optimal kalau bukannya di layar gede. Tapi nggak cuman di layar gede doang. Jadi ada target pasar mereka nggak cuman di aplikasi tablet doang, tapi ada juga target pasar mereka di tablet, di smartphone atau di HP layar yang biasa aja. Jadi mereka tuh pasti bakal ngebuat 2 desain di HP biasa aja sama di tablet gitu. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhannya lagi sih. Kalau di tempatku pribadi jarang dibuat kayak gini, tapi ada gitu. Oke Mas, udah. Oke, Mamet thank bisa you. nanya, Met? Mamet ikut bangkit nih Mas, mungkin mau nanya dia. Waduh, aku nggak dapat sesi pertama IELT. Kuotanya penuh. Ya ini sebenarnya yang lain udah aku ajakin pada ada IELT Mas, Nabrak sama ada Weekly juga katanya. Malam Semangat guys yang ikut bangkit. Apa nih, multi activity enjoyer? Waduh, nggak boleh gitu Nanda. Belajar pakai single activity. Kasih timestamp YouTube kayak bangkit. Apa nih yang timestamp YouTube? Yang tadi waktu 3 menit. Oh di bangkit ada kayak gitu ya? Iya, biasanya kalau break dikasih timestamp. Kok timestamp sih? Countdown gak sih? Ya sama aja sih. Beda coy. Timestamp itu yang di podcast. Oh iya, beda ya. Ini ada pertanyaan Faris Setiawan. Apakah ini termasuk web apps atau apps saja? Maksudnya apa nih Faris Setiawan? Ini mungkin WeTalk-nya mungkin. WeTalk-nya gimana Nanda sih yang menjawab nih? Enggak, mungkin pertanyaannya ini tadi bahasnya cuma di aplikasi aja ya, web aplikasi Android biasa, enggak web apps. Kalau web mungkin nanti ada lagi ya, ditunggu aja, nggak tahu nanti. Yang paling sering apa WeTalk-nya? Loh, sama semua Mas, saya jujur dan adil Mas. Oke. Yo, yang lain ada yang mau nanya itu loh. Mamet mau nanya, Met. Aku moderatorin nih, aku gantiin. Ayo. Nanya. Parah nih, Mamet. Belum ada. Iya, tuh. Ya, ini soalnya navigasi sama fragmen ini kayaknya kan materi menengah ya, Mas. Fundamental nggak sih, Mas? Kalau Fundamental sih. Ya, itu kan wajib diketahui. Dekat pemula tuh. Kamu kan bentar lagi selesai pemula, jadi ya langsung ini nanti fragment sama navigation. Tanyain atau pertanyaan apa di My Telkomsel emang single activity ya? Enggak. Makanya nge-lag. Aduh. Ini malah
Mancing nih Aksan nih. Enggak, aku soalnya kalau dengar-dengar yang enak buat single activity compose. Aku baru dengar XML bisa dipaksa single activity kalau gede gitu. Iya bisa single activity terus halamannya pakai fragment. Jadi sebenarnya kebanyakan ya kalau gede banget susah juga sih sebenarnya pakai single activity. Paling kalau masuk fitur yang gede gitu bikin activity baru. Maksudnya diminimalisir penggunaan activity-nya soalnya makan banyak memori. multi activity enjoyer mas. Aku pernah di posisimu Nanda. Yo siap mas, berarti saya belum evolusi mas, ditunggu. Aduh. Ya nggak apa-apa sih kalau bikin aplikasi ringan-ringan ya nggak apa-apa sih. Kalau udah gede banget Ya, susah ngurus tag-nya. performance. Yuk yang lain yuk, mungkin yang maba atau siapa? Kayaknya pada pemalu mas. Pada kuli dong. Pada pemalu. Wah. Mungkin Mamet, kamu mau nanya Met? Nggak perlu materi fragment navigation yang lain, mungkin bisa tanyain tuh. Jarang-jarang ketemu Mas Farin nih. Mungkin nanti ya ketemu ILT tag ya Mas. Ya nggak tahu kan acak kan Ya kan kelasnya. ILT-nya teh kan? Android kan Mas? Apa Iya Android Pak, ya, tapi oh, ya. acak. Acak nggak sih? Oh acak ya? Kukira dari awal dapat itu. Maksudnya udah dibagiin temanya gitu. Acak kayaknya. Soalnya maksudnya ininya pesertanya kan banyak, ada 40-an apa 50-an instruktur gitu. Terus pesertanya ada berapa? 5.000 ya? 4.000-an. Oh, 4.000 yang Android berapa? 1.200-an. Iya, susah ngacak sih itu. Nah, Matt. Jadi ada sesi privat nih Matt sama instruktur sendiri setelah kan. Bisa ditanyain bebas. Ya ini aku mau nanya nih kayaknya out of the box dikit sih. Wah, Banyak nggak apa-apa, silakan. Kayak view atau recycle view itu bisa ditaruh di dalam fragment atau enggak ya? Ya bisa, jawabannya bisa, Matt. Jadi fragment itu sebenarnya mirip activity secara XML. Jadi dia ada tree-nya juga, ada komponennya juga, ada view group-nya juga, ada view-nya juga. Jadi semua view yang semua view yang bisa ditaruh di activity itu juga bisa ditaruh di fragment. Gitu. Itu nggak out of the box, itu nggak out of the box sih. Kayak masuk topik malam ini kok. Iya, santai aja loh. Atau dulu nggak apa-apa. Mau tanyain lagi. Oh ini Nizam on cam mau nanya kah? Halo. Loh. Dikasih thumbs down guys. Waduh, gitu loh. Parah. Oh, mungkin siapa nih? Guzali. Nih Maba 23 ada yang mau nanya juga nih. Tanya sama sepuh nih. Mas Fahri Ada itu Guzali Maba. Ya. Ini Guzali yang kaya raya kan? Wah, ini bukan. Yang NFT bukan ya? Beda nasib Mas. Kalau kayak NFT harusnya nggak kuliah di UIN ya. Kacau. Waduh. Kok gitu amat sih Mas? Ya, Guzali mau nanya nggak tuh loh. Ini ketemu Mas Fahri jarang loh. Dia angkatannya di luar jangkauan udah angkatan 19. Aduh. Masih terjangkau kok, yang nggak terjangkau tuh 16. Oh, iya Mas, aku mau nanya lagi deh Mas. Silakan Mas. Kan tadi di navigation-nya itu ditaruh di dalam fragment ya Mas, yang bawahnya itu. Di activity yang bottom navigation ya? Iya. Kalau bottom navigation-nya itu ditaruhnya di activity. Kalau fragment-nya ditaruh di atas bottom navigation-nya itu. Untuk lebih lanjutnya ikut bangkit kan, Mamet? Iya. Di coding belajar itu sih di fundamental harusnya. Fundamental ya. Iya Mas, ada. Yang lain yang mau nanya?
Atau kita masuk? Sampai jam berapa nih? Udah kelar Ya, nih. kita sesi dokumentasi dulu lah ya. Aku ambil alih. Ayo on cam yuk. Ya udah, berarti nggak ada yang mau nanya lagi ya? Mungkin nanti ya ada yang mau nanya, nanti resin kita dokumentasi aja dulu, kita foto. Yuk on cam yuk. Oke. Nizam. Ini 12 ya berarti, 12 total orang ini, last man standing. Waduh. Ini beneran kalau dokter bilang mah saya sudah berusaha sebaik mungkin ini Mas, sudah saya gabungin seluruh anti-robotik. It's Kayaknya okay. Android memang Thank you. paling dikit Mas peminatnya daripada yang lain, nggak tahu. Paling banyak apa berarti? Web ya? Web itu ya jangan ditanya itu, web segala umat gitu. ML kemarin 20 nyampe, masih rame deh. Yuk, Wah. on cam. Hasan on cam, San. Ayo Hasan sama Mas Faris Setiawan on cam, Mas Agung. Ibnu ini kayaknya nggak ini pada ngaji. Oh udah. Mungkin langsung aja aku biar nggak lama. Ini mahasiswa semester 14 semua nih. Kok 14? Oh ini ada campuran Mas. Bercanda. Apa ya? 1, 2, 3. Yuk, biasa gaya kita ini jangan sambungin ya, jangan dipisah, dikira politik nanti saya mungkin dipanggil. Ayo, 1, 2, 3. Oke, ya, mungkin yang terakhir ambil barang di sekitar kalian bebas, terdekat apapun. Ngambil apa ya? Oh yang deket aja Mas. Apa tuh? Kura-kura ninja gitu. Oh ada stick PS, Waduh, ada yang sambil main. Oh, mabar kalian ya? Mabar nggak? Itu ada Mamet sama siapa sih Wah, Naji? ada juga nih Naji, Muhammad Naji, di sebuah Naji dan main PS bareng nggak aja deh. 1, ketawa. 1, 2, 3. Oke dah. Mungkin Nizam pegang apa Nizam? oh, iya Mas, nggak tahu Nizam megang harapan itu, nggak kelihatan dia. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Nih, oh ya mungkin bisa kenalan dulu tuh sama Mas Fahri tuh. Kok tiba-tiba? Oh, nggak tahu ada. Ya guys, kalau mau chat-chatan bisa minta kontakku ke Nanda atau Aksen guys, atau bisa chat di LinkedIn juga bisa, DM di IG juga bisa. Ya, bisa. Ini cuttingnya baik kok, cuttingnya baik guys, ini cutting 19 baik. Nggak bakal disuruh nggak gitu. Nio siapa yang nyuruh? Nah. Infologger boleh Mas. Waduh, saya juga lagi butuh. Boleh nih Mas, boleh. Ya. Saya juga lagi butuh, mau pindah kayaknya. Loh. Apaan nih? Nah, pilpresnya udah selesai, lokernya bermunculan. Nah, ada hubungannya kah Mas itu? Mungkin Mas Fahri, mungkin yang di industri ada hubungannya kah Mas? Sama pilpres. Ya maksudnya katanya kemarin kan sempet itu event sama Notflare, dia semacam job seeker tuh. Aku pernah dikasih tahu katanya kalau setelah pilpres, intinya pilpres selesai nanti tuh dia open job tuh mulai banyak gitu loh katanya. Aku nggak tahu alasannya juga. Nggak tahu sih, nggak tahu. Aku mantengin Greens beberapa hari ini ada banget. Pilpres sebelumnya kan aku belum nyari loker, nggak tahu sih. Oh ya mungkin nanti kesempatannya Mas abis ini selesai. Ini sepertinya Mas Fahri ada something nih, pengen pindah aja Mas, kayaknya udah keren sih. Waduh. Ini di record ya, aman sih harusnya. Enggak, kita nggak sebut merek. Lagi pula nggak ada yang nonton Mas di YouTube, yakin aja. Jadi kamu nggak record lagi ya, gara-gara nggak ada yang nonton. Kita ada yang nonton, ada nggak ada tetap jalan record formalitas. Ya mungkin yang lain ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin ada yang mau kenalan nih sama Mas Fahri atau gimana? Udah jam 10. Bubar. Nah, mungkin aku kembaliin ke Mamet nih. Mamet bisa ditutup aja. Mungkin karena udah ada yang nanya, mungkin saya tutupin dulu ya. Makasih teman-teman udah pada datang. Sip, thank you semua.